kehadiran delegasi Women 20 Samosir dan Danau Toba makin dikenal, dan mereka akan berkunjung membawa keluarga dan juga koleganya ke Samosir dan Danau Toba. Adakah data di Samosir rata-rata berapa hari wisatawan berkunjung di Samosir? Sampai hari ini kita masih rata-rata sampai 1,3 hari, artinya belum sampai 2 hari. Belum sampai 2 hari ya. Horas, good afternoon to all audience, and we are now in Huta Sialagan. Huta Sialagan is a culture site in the Samosir, and the good for visit to the tourists in the world. Saat ini kita ngobrol bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samosir, yaitu Ibu Titi Nebaho, dan juga ada teman-teman dari seluruh Dinas Pariwisata dari seluruh bidang. Hai. Mukanya sudah lelah karena mempersiapkan beberapa hari ini kegiatan W20 yang hari ini mengunjungi Samosir, dan sungguh luar biasa karena perhatian yang sangat besar dari para delegasi-delegasi dari seluruh dunia yang hadir. Nah, kita ingin tahu nih gimana sih persiapan dari para dinas pariwisata mempersiapkan ini semua dan berkoordinasi dengan banyak pihak, sehingga kegiatan tadi walaupun cuma 1 hari dan hanya beberapa jam di Samosir, tetapi bisa berlangsung dengan baik. Nah, langsung aja nih Bu Kadis, mungkin lah Bu ya mempersiapkan kegiatan ini Bu Kadis. Bagaimana Ibu mempersiapkan ini bersama tim Dinas Pariwisata sehingga tadi berlangsung dengan baik dan elegan, dan sungguh membuat suatu rasa yang puas dari para wisatawan yang hadir. Silakan. Baik, terima kasih Samosir Green. Selamat sore, kami dari tim Disbudpar Kabupaten Samosir, ada sekitar 10 orang lebih. Iya. Inti daripada suksesnya hari ini adalah sama-sama bekerja dan bekerja sama. Iya. Kami dari Disbudpar bersinergi dengan beberapa OPD, termasuk Dinas Pertanian, Koperindak, Kominfo, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan beberapa OPD terkait. Kenapa berhubungan dengan OPD Lingkungan Hidup dan lain-lain seperti itu? Lingkungan Hidup menyiapkan supaya lingkungannya bersih dan indah. Ya. Lalu Pertanian menyiapkan ikan. Iya. Kopi benar. Sebagai oleh-oleh dari Samosir. Hidangan juga tadi ya. Yes. Koperindak menyiapkan UMKM untuk dibeli oleh para delegasi. Perhubungan supaya perjalanan aman, Kepolisian juga supaya wisatawan aman. Dan saya kira beberapa stakeholder sangat berpartisipasi ya, juga Kominfo ya, mempublish juga menginformasikan melalui media sosial maupun media cetak tentang visitasi daripada W Women 20. Cuman 1 hari ya? 1 hari di Samosir, dan mengunjungi hanya 2 titik, yaitu Dermaga Ambarita, Ihan Batak, dan juga
Kuta Sialagan. Baik, ada berapa orang pengunjung dari W20 ini? Di daftar yang kami terima ada 114 orang, terdiri dari 18 negara. Adakah langsung salah satu istri daripada kepala negara? Duta ya, duta besar yang ada di Indonesia ya. Kalau istri pejabat langsung setingkat menteri dari negara lain. Saya kira di daftar itu menurut saya juga tidak hafal. Ternyata ada beberapa daftar ya, tapi mereka ternyata menghadiri secara Zoom dan ada juga yang tidak hadir di tempat ini. Baik. Nah, ini kan terbilang sukses ya, sangat menarik. Nah, apa yang menjadi harapan Ibu Kadis pasca kunjungan ini? Apakah hanya capek dan lelahnya saja, atau ada harapan yang ingin dicapai dari kegiatan W20 di Samosir? Harapan kita bersama pemerintah Samosir, tentu saja Indonesia, supaya Toba sebagai destinasi pariwisata berprioritas semakin dikenal di dunia, dan mereka akan berkunjung dengan lama tinggal yang semakin panjang, tidak hanya 1 hari seperti ini, tapi dengan kehadiran delegasi Women 20 Samosir dan tentu makin dikenal, dan mereka akan berkunjung membawa keluarga dan juga koleganya ke Samosir dan Danau Toba. Baik, lama berkunjung di Samosir, waktu berkunjung diperlama, kayak gitu kan. Tentunya kan kalau lama berkunjung, mereka mau lama berkunjung karena adanya beberapa atraksi, tempat yang berbeda-beda setiap harinya. Apakah kita sudah mempunyai itu atau bagaimana? Tentu saja kita sudah punya, tinggal memang harus dipublish, dipromosikan, dan juga disusun menjadi paket-paket wisata oleh para tour and travel agency. Ada banyak desa wisata, ada banyak culture site, ada juga banyak pantai yang bisa dikunjungi. Jadi saya kira tinggal disusun, dibantu oleh para media juga untuk memperkenalkan semua destinasi objek-objek wisata yang telah siap menerima dan memanjakan para wisatawan. Baik. Nah, kembali ke Dinas Pariwisata ini kayak banyak dinominasi oleh para apa ya? Ladies ya, kaum hawa ya, luar biasa ya, Women 20 ya kan. Cuman ada satu lagi, ada dua laki-laki ya. Tim promosi, satu lagi like yang berjambang ya. Sangat paling ganteng karena punya jenggot di antara kami cuma dia. Baik. Sebenarnya bagaimana pola Dinas Pariwisata untuk memastikan kita lebih directing dalam pengelolaan informasi wisata untuk membuat wisatawan lebih paham dan tahu. Bukan Samosir kan paling dikenal ya, Kuta Sialagan ya, kemudian paling tuk-tuk ya, baru Tomok, padahal cukup banyak situs-situs yang lain ya. Kemarin ada film Ngeri-Ngeri Sedap ya, ada ditampilkan Bukit Holbung ya. Nah, tanpa langsung si ya. Kalau itu saja mungkin 1 hari cukup ya mengunjunginya. Bagaimana polanya Dinas Pariwisata untuk mengeksplor ini sehingga orang banyak situs yang mereka perlu berhari-hari di Samosir dan expand biaya atau dana mereka? Pertama yang sudah kami lakukan adalah mempublish ya setiap hari informasi seputar objek wisata di Samosir, baik desa wisata, situs budaya, dan juga objek wisata pantai. Yang kedua, kami sedang mendampingi para pengelola supaya mereka siap menerima tamu. Yang ketiga, kita akan sudah mulai bekerja sama dengan travel agency untuk membuat paket-paket wisata. Ketika paket wisata sudah disusun oleh travel agency dan dijual, maka saya kira length of stay itu minimal 2-3 hari di Samosir. Kalau 1 hari tidak dapat, ini aja 1 hari, setengah hari sudah sangat mepet seperti itu. Adakah data di Samosir rata-rata berapa hari wisatawan berkunjung di Samosir? Sampai hari ini, sampai bulan ini kita masih rata-rata sampai 1,3 hari. Artinya belum sampai 2 hari. Belum sampai 2 hari ya, 1,3 ya. Itu bisa, kenapa ya? Kenapa tidak bisa 2 hari minimal sehingga 2 malam 3 hari seperti itu kan? Ada banyak faktor sebenarnya. Yang pertama memang Samosir ini masih dikunjungi oleh para wisatawan hanya pada saat musim liburan, belum seperti Bali ya. Peak season ya. Yang kedua memang kurangnya masih minim
travel agency di Samosir yang mau menjual paket-paket memperkenalkan. Jadi masih parsial, belum terintegrasi. Contoh, Pertukunan Ginjang hanya jual Pertukunan Ginjang. Nah, sebenarnya supaya bisa length of stay-nya tinggi itu adalah kerjasama kolaboratif dengan tour and travel, kalau bisa yang tinggal di Samosir. Lalu mereka bisa mempublish, membuat travel pattern dari desa wisata yang satu atau ke wisata yang satu. Itu yang belum maksimal sampai sekarang. Baik, pasca COVID-19, apakah pola wisata di Samosir berubah atau masih tetap sama? Gerombolan, terus atau sudah lebih bersifat orang per orang atau keluarga per keluarga seperti itu? Kalau kita lihat sekarang memang masih apalagi selama bulan Juni-Juli ya, ada banyak kunjungan masih Nusantara. Namun beberapa minggu ini sesuai informasi daripada pengelola hotel dan juga HPI bahwa sekarang Samosir ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Mancanegara kembali ya, datang kembali. Baik. Itu yang length of stay-nya sampai 5 hari ya. Info dari Bu Anet bisa sampai 3 sampai 5 hari. Nah, dan memang Samosir ini kan fokusnya kan juga tidak hanya Wisma tapi juga Nusantara. Karena apa? Orang Batak saja berlibur di Samosir dengan pengumuman marga-marga itu sudah juga meningkatkan kunjungan, namun length of stay-nya masih rendah. Jadi masih bergerombol. Sebenarnya Samosir itu kan membutuhkan length of stay yang lama, bukan jumlah wisatawan. Dari sisi kenyamanan, apakah wisatawan sudah bisa dibilang nyaman atau perlu ditingkatkan lagi? Sebagian besar merasa nyaman, namun perlu ditingkatkan. Masih harus diedukasi, divokasi supaya benar-benar mereka nyaman seperti yang mereka rasakan ketika berwisata ke DPSP yang lainnya. Ya, kemarin ada kunjungan ibu-ibu dari Batam mengatakan masih kurang nyamannya pelayanan daripada pedagang-pedagang yang sering sekali marah kalau ditawar dagangannya dan tidak jadi kan. Tahu lah mak kalau jalan kan. Nah, bagaimana Dinas Pariwisata untuk memastikan itu bisa berubah sikap kita dari yang hal-hal yang gampang kita marah menjadi hal-hal yang tetap senyum walaupun kadang-kadang nggak sesuai dengan hati yang disampaikan oleh wisatawan. Baik, sejak Januari sampai dengan kemarin sore, kita sudah melakukan 7 kali edukasi, vokasi dan sosialisasi tentang Sabta Pesona dan pelayanan prima. Namun kita berharap akan berhasil ya, walaupun memang belum 100%, tapi kami melihat sudah ada progres di mana sebagian para pedagang sudah mulai ramah dan tidak lagi memaksa untuk wisatawan membeli dagangan mereka. Namun kita tetap optimalkan dengan menambah beberapa edukasi Sabta Pesona dan juga excellent service di dalam waktu dekat melalui kegiatan Disbudpar maupun yang didukung oleh Kemenparekraf. Baik, dari harga dagangan, makanan, apakah masih suka ada yang viral-viral atau sudah ada standarisasi? Tetap ada yang viral ya, viral, tapi sebenarnya kalau itu viral, contoh kemarin itu harga telur ya. Lalu saya dan teman-teman itu meng-counter, kalau 6.000 telur itu kan sudah free parkir, free toilet, free mandi. Iya. Jadi just spring itu ya? Iya. Itu hanya satu orang sih yang komplain langsung. Lalu yang kedua, harga kalau di pusat souvenir sudah mulai dibina oleh Koperindak dan juga kami untuk menempelkan label harga. Kalau makanan sudah ada menu ya? Kita push ya, kita monitor juga ya, kita menu monitor ya, daftar menu dan harga supaya ada semacam transparansi ya dari para wisatawan. Baik, mungkin ada mau disampaikan kepada masyarakat wisatawan di manapun berada dan pelaku usaha ya. Dan pelaku usaha tentunya ya. Baik, Horas, kami dari tim Disbudpar dengan Samosir Green, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Samosir, terutama pelaku UMKM dan pariwisata, mari bersama-sama memberikan pelayanan terbaik untuk para wisatawan kita supaya mereka nyaman di Samosir dan datang lagi. Untuk para wisatawan, terima kasih, datang lagi, beritakan yang terbaik dari Samosir, negeri indah, kepingan surga. Horas, come to Lake Toba, come to Samosir and enjoy it us. We are waiting for you. Horas.